Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat, nikmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Ibu Dr. Nurlina Rahman, SPD, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, serta teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Liora Feirisa Fetriana. Pada kesempatan kali ini, saya merasa bersyukur dapat berdiri di hadapan Ibu dosen dan teman-teman sekalian untuk menyampaikan pidato yang berjudul Ketika Konten Mengubah Cara Kita Memahami Cinta. Oke, teman-teman yang saya banggakan, sebelum saya memulai pembahasan, izinkan saya mengajak teman-teman membayangkan sebuah situasi yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita. Pernahkah teman-teman membuka TikTok atau Instagram hanya beberapa menit, lalu tiba-tiba muncul video pasangan yang terlihat sangat romantis yang memberikan hadiah mewah, membuat kejutan ulang tahun, pokoknya yang luar biasa, mengajak liburan ke luar negeri, atau membuat konten couple goals yang terlihat begitu sempurna. Setelah melihat video tersebut, tanpa sadar kita mulai berpikir, kenapa hubungan tidak seperti mereka? Apakah pasanganku kurang romantis, atau bahkan mungkin aku belum menemukan orang yang tepat? Padahal kita hanya melihat beberapa detik dari kehidupan yang mereka tampilkan di media sosial. Lalu saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, apakah yang kita lihat di media sosial benar menggambarkan cinta yang sesungguhnya, atau hanya potongan cerita yang sengaja dipilih agar terlihat sempurna? Teman-teman yang saya hormati, saat ini media sosial bukan hanya menjadi tempat mencari hiburan atau informasi. Lebih dari itu, media sosial perlahan membentuk cara kita berpikir, termasuk tentang bagaimana seharusnya sebuah hubungan dijalani. Konten-konten romantis yang kita lihat tiap hari seringkali menciptakan standar baru mengenai pasangan ideal, hubungan ideal, hingga cara seseorang mengekspresikan cinta. Tanpa kita sadari, standar tersebut kemudian memengaruhi harapan, ekspektasi, bahkan cara kita menilai hubungan yang sedang kita jalani. Sebelum melanjutkan pembahasan, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun ya teman-teman. Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli pita. Media sosial boleh mendunia, tetapi jangan sampai mengubah makna cinta. Oke. Teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 pokok pikiran utama
Yang pertama, bagaimana konten digital membentuk cara generasi Z memahami cinta. Yang kedua, dampak positif maupun negatif yang muncul akibat paparan konten romantis di media sosial. Yang ketiga, bagaimana kita dapat memanfaatkan media sosial secara bijak agar tidak menjadikan konten digital sebagai satu-satunya ukuran dalam menjalin hubungan. Agar lebih semangat, saya ingin mengajak teman-teman mengikuti yel-yel singkat ya. Ikutin saya teman-teman. Kalau saya bilang cinta sehat, teman-teman jawabnya realistis, bukan fantastis gitu ya. Sekali lagi, cinta sehat, realistis, bukan fantastis. Oke, luar biasa. Teman-teman yang saya hormati, melalui pembahasan ini saya berharap kita tidak hanya menjadi pengguna media sosial yang aktif, tetapi juga menjadi pribadi yang mampu berpikir kritis terhadap setiap konten yang kita konsumsi, karena tidak semua yang terlihat indah di layar merupakan kenyataan yang terjadi kehidupan nyata. Benar teman-teman? Ada sebuah kalimat yang menurut saya sangat menarik. Media sosial mampu memperlihatkan kisah cinta yang sempurna, tetapi kehidupan nyata mengajarkan bahwa cinta tumbuh dan proses komunikasi, kepercayaan, dan saling menerima kekurangan. Kalimat tersebut mengingatkan kita bahwa kebahagiaan dalam hubungan bukan diukur dari banyaknya konten yang diunggah, melainkan dari kualitas hubungan yang dijalani. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memahami bagaimana konten digital dapat membentuk cara pandang kita terhadap cinta, sehingga kita mampu mengambil manfaatnya tanpa kehilangan makna cinta yang sebenarnya. Teman-teman yang saya banggakan, setelah kita memahami bahwa media sosial memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sehari-hari, mari kita bahas pokok pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana konten digital membentuk cara generasi Z memahami cinta. Saat ini, hampir setiap hari kita disuguhkan berbagai konten mengenai hubungan percintaan, mulai dari video couple goals, kisah cinta yang romantis, tren memberikan hadiah mewah kepada pasangan, hingga konten yang membahas standar pasangan ideal. Semua itu muncul berulang kali di beranda media sosial kita. Semakin sering seseorang melihat konten yang sama, semakin besar pula kemungkinan konten tersebut memengaruhi cara berpikirnya tanpa disadari. Seseorang mulai menganggap bahwa hubungan yang baik harus selalu dipenuhi dengan kejutan romantis, hadiah mahal, foto-foto estetik, atau unggahan yang menunjukkan kemesraan setiap saat. Padahal kenyataannya tidak semua hubungan berjalan seperti yang ditampilkan di media sosial. Apa yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Kita tidak mengetahui proses konflik, kesalahpahaman, bahkan kesedihan yang mungkin mereka alami di balik kamera. Teman-teman yang saya banggakan, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, tentu kita memahami bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk persepsi masyarakat. Ketika seseorang terus-menerus mengonsumsi konten yang sama, ia dapat menganggap bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang normal dan harus terjadi dalam kehidupannya. Sebagai contoh,
Bayangkan ada seseorang mahasiswi bernama Alia. Setiap hari ia melihat video pasangan yang selalu memberikan bunga, makan malam romantis, hingga liburan bersama. Lambat laun Alia mulai membandingkan hubungannya sendiri dengan apa yang ia lihat di media sosial ketika pasangannya tidak melakukan hal yang sama. Ia merasa kecewa dan menganggap hubungannya kurang bahagia. Padahal belum tentu hubungan yang terlihat sempurna di media sosial benar-benar seindah yang ditampilkan. Bisa saja mereka hanya membagikan momen terbaik, sementara masalah yang mereka hadapi tidak pernah diperlihatkan kepada publik. Inilah salah satu alasan mengapa konten digital dapat mengubah cara seseorang memahami cinta. Teman-teman yang saya hormati, selain membentuk ekspektasi, konten digital juga memberikan dampak positif apabila digunakan dengan bijaksana. Banyak kreator yang membagikan edukasi mengenai pentingnya komunikasi dalam hubungan, cara menghargai pasangan, menjaga kesehatan mental, memahami batasan yang sehat atau healthy relationship, serta mengenali tanda-tanda hubungan yang tidak sehat. Konten seperti ini dapat menambah wawasan dan membantu seseorang membangun hubungan yang lebih baik. Namun, di sisi lain, terhadap pula konten yang justru menampilkan hubungan secara berlebihan sehingga memunculkan standar yang sulit dicapai. Tidak sedikit orang yang akhirnya merasa kurang percaya diri, merasa hubungannya membosankan, atau bahkan memaksakan diri mengikuti tren hanya agar terlihat romantis di media sosial. Teman-teman yang saya banggakan, menurut teori cultivation yang ditemukan oleh George Gerbner, paparan media yang dilakukan secara terus-menerus dapat mempengaruhi cara seseorang memandang realitas. Semakin sering seseorang melihat jenis konten tertentu, semakin besar kemungkinan ia menganggap bahwa itulah gambaran kehidupan yang sebenarnya. Hal tersebut sangat relevan dengan kondisi saat ini. Ketika setiap hari kita melihat konten mengenai hubungan yang tampak sempurna, perlahan kita mulai membangun persepsi bahwa cinta harus selalu terlihat indah, tanpa konflik, tanpa kesalahpahaman, dan tanpa perjuangan. Padahal setiap hubungan pasti memiliki tantangan yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Teman-teman yang saya hormati, data dari berbagai survei menunjukkan bahwa generasi Z menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk mengakses media sosial. Waktu yang cukup panjang tersebut membuat mereka lebih sering terpapar berbagai konten yang secara tidak langsung membentuk pola pikir perilaku hingga cara mereka memandang hubungan interpersonal. Oleh karena itu, kita perlu menyadari bahwa algoritma media sosial bekerja dengan menampilkan konten yang sering kita tonton. Semakin sering kita menikmati konten romantis, semakin banyak pula konten serupa yang akan muncul. Akibatnya kita seolah-olah hidup dalam dunia yang dipenuhi gambaran hubungan sempurna, padahal kenyataannya tidak demikian. Teman-teman yang saya hormati, cinta sejatinya bukanlah tentang seberapa sering seseorang mengunggah foto sesama pasangannya, bukan pula tentang mahalnya hadiah yang diberikan. Cinta lebih dari itu. Cinta adalah rasa saling percaya, komunikasi yang baik, menghargai satu sama lain,
mampu menyelesaikan konflik dengan dewasa dan tetap bertahan ketika keadaan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Jika kita hanya menjadikan media sosial sebagai tolak ukur hubungan, maka kita akan lebih sibuk mengejar pengakuan orang lain daripada membangun hubungan yang benar-benar sehat. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi generasi yang mampu menikmati konten digital tanpa kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis. Jadikan media sosial sebagai sumber inspirasi, bukan sebagai standar mutlak dalam menjalani sebuah hubungan. Karena cinta yang sesungguhnya tidak selalu terlihat sempurna di depan kamera, tetapi mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan saling bertumbuh dalam kehidupan nyata. Teman-teman yang saya banggakan, setelah kita membahas bagaimana konten digital mampu membentuk cara pandang generasi Z terhadap cinta, ada satu hal penting yang perlu kita renungkan bersama. Media sosial memang telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Hampir setiap hari kita menggunakannya untuk mencari hiburan, berkomunikasi, hingga memperoleh informasi. Namun, kita juga harus menyadari bahwa tidak semua yang kita lihat di layar merupakan gambaran utuh dari kehidupan seseorang. Hubungan yang terlihat sempurna di media sosial belum tentu benar-benar sempurna dalam kenyataannya. Begitu pula hubungan yang jarang dipublikasikan bukan berarti tidak tidak bahagia, karena pada dasarnya setiap pasangan memiliki cerita, perjuangan, dan cara mereka sendiri dalam mengekspresikan rasa sayang. Teman-teman yang saya banggakan, jangan sampai kita mengukur kebahagiaan dari jumlah unggahan. Teman-teman, jumlah hadiah atau seberapa romantis seseorang di depan kamera. Sebab cinta bukanlah sebuah perlombaan untuk mendapatkan pengakuan dan orang lain. Cinta adalah proses untuk saling memahami, menghargai, mendukung, dan tumbuh bersama. Sebagai generasi yang hidup di era digital, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi pengguna media yang cerdas. Jangan mudah percaya pada semua yang kita lihat. Jangan terburu-buru membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Dan jangan biarkan algoritma media sosial menentukan bagaimana kita harus mencintai ataupun dicintai. Ada sebuah kalimat yang menurut saya sangat bermakna. Konten dapat menginspirasi, tetapi pengalamanlah yang mengajarkan arti cinta yang sebenarnya. Kalimat tersebut mengingatkan kita bahwa cinta tidak dibangun dari filter, efek, atau jumlah penonton. Cinta dibangun melalui komunikasi yang baik, kepercayaan, kejujuran, kesabaran, dan komitmen yang tumbuh dari waktu ke waktu. Teman-teman yang saya banggakan, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, kita tentu memahami bahwa media memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini dan persepsi masyarakat. Oleh karena itu, kita harus mampu menjadi pribadi yang lebih kritis dalam menerima setiap pesan yang disampaikan melalui media digital. Jadikan media sosial sebagai tempat untuk belajar, berbagi inspirasi, dan memperoleh pengetahuan, bukan berbagai tolak ukur kebahagiaan ataupun standar dalam menjalin hubungan. Ingatlah bahwa hubungan yang sehat bukanlah hubungan yang paling sering dipamerkan, melainkan hubungan yang mampu membuat kedua belah pihak merasa dihargai, didengar, dan diterima apa adanya. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan sebuah kutipan. Jangan biarkan layar
menentukan isi hati, karena cinta yang paling indah bukanlah yang paling banyak ditonton, melainkan yang paling tulus dijalani. Semoga melalui pidato ini kita serta dapat lebih bijaksana dalam mengonsumsi konten digital, lebih kritis dalam menyaring informasi, dan lebih realistis dalam memaknai sebuah hubungan. Mari kita jadikan media sosial sebagai sumber inspirasi, bukan sebagai penentu kebahagiaan. Akhir kata, mari kita ingat kembali yel-yel yang tadi telah kita ucapkan ya teman-teman. Kalau saya bilang cinta sehat, teman-teman jawabnya apa ya tadi? Saya lupa. Realistis bukan fantastis. Sekali lagi teman-teman. Cinta sehat, realistis bukan fantastis. Oke. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wabillahi wattaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.